Jadi secara singkat saja, bagaimana caranya kita menghindari, menolong ya saudara, teman-teman yang sudah terpapar ajaran sesat. Yang pertama adalah pentingnya bertobat terima Yesus. Jadi kalau supaya orang-orang kita layani itu, tetangga kita, saudara kita, tidak mudah dipaksa untuk mengikuti ajaran sesat. Perlu kita injili sesegera mungkin mereka supaya mereka bertobat kepada Yesus. Rata-rata saya lihat ajaran sesat itu muncul karena orang-orangnya belum bertobat. Cara yang kedua, miliki komitmen untuk belajar Alkitab. Nah, artinya apa? Pendalaman Alkitab, pemuritan. Ya, sekolah seperti ini menjadi penting. Supaya apa? Supaya kita memiliki pemahaman, pengetahuan yang dalam dan luas terhadap Alkitab. Sehingga dengan demikian tidak mudah kita disasar oleh ajaran sesat. Bapak Ibu, para pengajar sesat itu mereka militan loh mendalami kitab mereka. Saya jadi ingat betul. Waktu itu Bapak Ibu, ya, mau coba masuk lebih dalam ke dalam ajaran saksi Yehova. Wah, saya kalah. Udah mahasiswa saya waktu itu. Saya kalah dengan anak-anak mereka masih kecil. Menghafal ayat Alkitab. Karena kenapa? Itu sejak dari kecil anak-anak yang mereka sudah didoktrin. Ya. Nah, cuma saya bersyukur memang saya juga ada pendalaman Alkitab ya waktu saya di kampus dulu. Jadi saya tertolong. Di samping saya juga pribadi mendalami Alkitab. Nah, jadi kalau orang Kristen hanya merasa sudah cukuplah ibadah mingguan, puji Tuhan, haleluya, haleluya, macam-macam lah. Itu santapan yang efektif bagi ajaran sesat. Karena kenapa? Karena pemahamannya, pengetahuannya tidak luas. Jadi pendalaman Alkitab menjadi penting. Maka saya bersyukur ya, dan terus mendorong Bapak Ibu ya atas semangat mengikuti pelajaran kita ini karena kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, mempersempit ruang gerak ajaran sesat itu. Yang berikutnya, 1 Tesalonika 5:21, ujilah segala sesuatunya. Artinya apa? Kita orang percaya jangan mudah mengatakan ya dan amin terhadap semua ajaran, terhadap semua khotbah yang belum tentu Alkitabiah. Tapi kritisi. Cek kembali kepada Alkitab, benar nggak itu? Dicatat dalam Alkitab, benar nggak itu ada dalam firman Tuhan? Persoalan terbesar kekristenan kita itu tadi, nggak mau melakukan cek and recheck. Pokoknya kalau dia dengar khotbah itu enak di kuping, membuat dia suka cita, amin, puji Tuhan gitu. Padahal dia nggak sadar dia sedang digiring kepada satu pemahaman yang bego. Itu persoalan, itu tantangan gereja. Terus apa lagi? Mempelajari sejarah lahirnya ajaran sesat. Seperti yang kita pelajari hari ini. Saya yakin banget. Dengan apa yang kita pelajari hari ini pasti akan menolong Bapak Ibu. Oh, kalau yang begini saya udah tahu loh. Pasti ujung nanti sesat. Itu cara yang keempat. Dan yang berikutnya apa? Apakah kita perlu menghabisi mereka? Jangan. Karena mereka itu kan domba yang tersesat, domba yang terhilang. Jadi gimana? Ya kita doakan mereka. Kita doakan mereka. Dan kalau Tuhan kasih kesempatan, kita layani mereka. Nah, biasanya Bapak Ibu, ajaran sesat itu kan biasanya begini. Biasanya mereka mendekati kita, itu tidak seorang diri. Biasanya minimal 2. Kenapa 2 orang? Karena begini, yang 1 orang biasanya, itu tim mereka itu. Jadi kalau misalkan kita yang dihadapi, kita yang didatangin itu, misalkan pengetahuan Alkitabnya agak minim ya. Nah, biasanya anak rohani yang disuruh untuk melayani. Karena dianggap, ini pengetahuan Alkitabnya nggak dalam. Tapi kalau pengetahuan Alkitab kita cukup dalam dan luas, maka biasanya yang disuruh itu orang kedua. Berarti dia punya pemahaman Alkitab yang lebih luas. Nah, sampai segitu-gitunya Bapak Ibu cara mereka. Jadi artinya apa? Ya orang Kristen harus sadar dan bangkit. Jangan hanya merasa sudah cukup saya udah ibadah tiap minggu lah. Tidak cukup Bapak Ibu. Ya. Jadi pemuritan itu menjadi sangat penting.